Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo lesson. Sebelum kita mulai, dukung aku ya dengan like dan share di sosial media kalian, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol notifikasi supaya kamu bisa tahu setiap kali aku upload. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini, aku mau membahas mengenai topik yang aku cukup suka dalam bahasa Jepang, yaitu kanji. Nah, kalau kalian mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu, penulisan dalam bahasa Jepang itu terdiri atas 3, yaitu dengan hiragana, dengan katakana, dan juga dengan kanji. Nah, kalau misalnya hiragana dan katakana itu setiap hurufnya mewakili bunyi suku kata, kanji itu mewakili arti dari kata. Nah, biasanya penulisan dalam bahasa Jepang itu untuk yang kayak partikel-partikel itu biasanya mempergunakan hiragana. Jadi misalnya wa, o, e, ni itu pakai hiragana. Nah, untuk kata-kata yang pada umumnya biasanya mempergunakan gabungan antara kanji dan hiragana atau kanji dan kanji. Nah, sedangkan katakana dipakai untuk menulis kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Misalnya, supermarket itu bahasa Jepangnya supa. Nah, itu ditulis dengan katakana supa. Buat kalian yang pingin serius belajar bahasa Jepang, kanji itu penting banget. Soalnya kalau kalian tahu bahasa Jepang itu levelnya itu ada 5 ya. Jadi kalau kalian ikut tes bahasa Jepang atau JLPT itu dari N5, N4, N3, N2, N1. Nah, N5 itu yang paling rendah, N1 itu yang paling tinggi. Bahkan dari N5 itu sudah muncul kira-kira 100 kanji yang harus kalian hafalkan. Jadi kanji itu tidak terelakkan ya untuk dipelajarin kalau kalian ingin ambil tes bahasa Jepang. Nah, kalau kalian ingin bersekolah di Jepang, itu juga perlu belajar kanji. Kemudian kalau kalian ingin bekerja, tergantung bidangnya sih. Nah, biasanya kalau untuk yang berhubungan dengan orang lain atau perlu membaca menulis, itu perlu tahu tentang kanji. Nah, buat kalian yang mungkin biasa-biasa aja, maksudnya nggak terlalu serius gimana, tapi kalian hidup di Jepang, itu juga pasti akan melihat banyak kanji bertebaran di mana-mana di tempat kalian berada. Misalnya di stasiun, di supermarket, kemudian di jalanan, di barang-barang yang kalian pakai. Jadi alangkah baiknya kalau kamu juga ada waktu belajar kanji dan bisa jadinya lebih menyenangkan ya untuk pada saat kalian tinggal di Jepang, karena kalian bisa mengerti apa yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang aku mau sharing mengenai manfaat kanji. Kenapa sih kita pakai kanji dan kenapa kita harus belajar kanji daripada pakai hiragana aja? Gitu ya. Yang pertama, kanji itu membantu kita untuk membaca dengan tepat dan juga lebih cepat. Coba kalian bayangkan kalau satu kalimat itu semuanya hiragana aja. Maka semuanya itu akan bentuknya sama semua dan kalian bakal bingung gitu karena semuanya kan kayak sama gitu kan, kayak panjang banget gitu. Bahkan untuk nulis sesuatu kata itu mungkin bakal panjang. Nah, kalau misalnya kalian pakai kanji, satu kanji itu udah mewakili beberapa suku kata biasanya, atau mungkin langsung artinya gitu. Jadi kalian lebih
kecil kemungkinan kalian salah baca karena saking banyaknya tulisannya. Karena kalian dengan melihat huruf itu kalian udah ngerti artinya apa. Jadi kanji itu perlu. Yang kedua, dengan kalian tahu kanji, kalian kan tahu artinya tuh. Kadang-kadang mungkin kalian nggak tahu itu katanya tuh bacanya apa atau arti sebenarnya apa gitu. Tapi kalian bisa nebak-nebak dengan melihat kata tersebut. Nah, yang ketiga, kalau kalian belajar kanji, kalian akan lebih mudah ketika belajar kata-kata baru yang mempergunakan kata kanji tersebut. Setiap kanji memiliki dua cara membaca, yaitu kunyomi atau cara baca bahasa Jepang dan onyomi, cara membaca bahasa China. Karena kan kanji itu diambil dari bahasa China ya, jadi dia masih membawa cara membaca bahasa China. Nah, kalau misalnya kanji itu dia berdiri sendiri atau misalnya digabung dengan hiragana, maka kita akan membacanya dengan menggunakan yang kunyomi. Sedangkan kalau misalnya dia bergabung kanji sama kanji bergabung dengan kanji ya, maka dia akan dibaca dengan cara membaca yang onyomi atau cara membaca China. Nah, itu adalah aturan generalnya. Tapi ada banyak pengecualian juga yang muncul di tiap kata-kata. Jadi pada dasarnya bisa dibilang tiap kata itu memiliki cara bacanya masing-masing. Jadi penting buat kalian tahu aturan generalnya, tadi itu berdiri sendiri atau misalnya bergabung, tapi penting juga kalian tahu dan menghafalkan setiap katanya masing-masing. Semoga kalian nggak bingung ya. Kita akan belajar pelan-pelan, jadi kalian nggak usah banyak berpikir di awal ini. Oke, nah sekarang waktunya tips-tips dari aku untuk belajar kanji. Nah, yang pertama adalah hafalkan bentuk dari kanji tersebut. Ada beberapa kanji yang kalau kalian lihat, kalian tuh bisa kebayang itu kayaknya mirip deh dengan arti dari kanji tersebut. Nah, dengan kalian menghafalkan seperti itu, kalian akan lebih mudah mengingat arti dari kanji tersebut. Hafalkan bentuk dari kanji tersebut dan memikirkan dia itu mirip dengan artinya. Tips berikutnya adalah mempelajari contoh kata dari kanji tersebut. Kira-kira 2, 3, atau 4 kata-kata yang sering muncul dari kanji tersebut. Nah, kalau kalian ingat setiap kanji punya kunyomi atau cara baca bahasa Jepang dan onyomi. Nah, setiap kunyomi dan onyomi itu biasanya akan membentuk kata-kata baru dari kombinasi dari kanji tersebut. Nah, kalau kalian bisa menghafalkan, itu bagus sekali. Jadi, hafalkan hanya yang sering muncul. Yang berikutnya adalah banyak melihat kanji tersebut. Nah, banyak melihat bisa berarti misalnya kalian banyak membaca. Jadi, kalau misalnya kalian sudah sungguh-sungguh nih pengen belajar bahasa Jepang, itu kalau bisa kalian belajar hiragana, belajar katakana, dan juga belajar kanjinya. Jadi, jangan pakai romaji lagi. Gitu. Jadi, kalian melatih, mungkin memang sulit ya, namanya juga latihan. Itu seperti bersakit-sakit dahulu gitu kan, nanti bersenang-senang kemudian. Ketika kalian sudah akan terbiasa sedikit demi sedikit, maka kalian akan maju level bahasa Jepangnya. Daripada kalian dari awal pakai romaji terus, dan akhirnya kalian akan terbiasa dengan romaji, dan ketika melihat huruf Jepang kalian malah pusing gitu. Padahal kan nggak setiap kali huruf romaji itu muncul ya. Kalau kalian memang mau belajar bahasa Jepang, apalagi kalau mau naik level gitu. Jadi banyak melihat, banyak membaca, dan ketika berlatih memakai kanji hiragana, enggak romaji lagi. Atau mungkin yang kalian sudah tahu kanjinya, jangan lihat hiragananya lagi gitu.
Nah, kalian juga bisa misalnya kalau kalian di Jepang, kalian akan terbiasa nih lihat barang-barang atau apa itu kan dengan kanji gitu kan. Kalau kalian misalnya di Indonesia, bisa juga kalian tempelan stiker misalnya di sampo kalian atau misalnya di buku kalian atau di barang-barang kalian itu dengan mempergunakan kanji dan juga hiragana. Jadi pas kalian lihat udah tulisan Jepang dan kalian sudah akan menaruh memori kalian itu ini bacanya ini loh, ini bacanya ini loh, kayak gitu. Tips berikutnya adalah latihan menulis. Nah, latihan menulis ini yang paling penting adalah sesuai dengan urutannya dan bentuknya ya. Jadi nggak mesti bagus, nggak mesti rapi sekali atau gimana kalau memang kalian bukan mau mendalami di penulisan itu. Tapi yang penting urutannya benar dan juga bentuknya juga benar. Nah, dengan kalian menulis, otomatis kalian akan mengingat-ingat dan menyimpan ingatan itu di otak kalian. Kalau misalnya ini, bacanya ini loh, seperti itu. Jadi dengan banyak menulis, kalian juga akan banyak mengingat-ingat kanji tersebut. Nah, kalau misalnya kalian punya buku kotak-kotak, itu lebih bagus lagi. Jadi, satu kotak itu mewakili satu kanji. Kalian latihan menulis, misalnya satu huruf itu 10 kali, atau misalnya 5 kali, dan itu kalian coba latihan misalnya setiap hari sampai kalian ingat kanji tersebut. Tips terakhir adalah dengan mempergunakan huruf Jepang di HP kalian atau di komputer kalian kalau kalian punya komputer. Nah, ketika misalnya kalian mau mengetik di HP misalnya, kalian download tuh yang huruf Jepangnya. Nah, di situ ketika kalian misalnya menulis misalnya watashi gitu ya, WATASHI gitu ya, watashi, maka dia akan langsung muncul hiragananya atau bahkan langsung mengubahnya jadi kanji. Jadi kalian jadi inget, oh watashi ini kayak gini ya tulisan hiragananya, atau kanjinya nih kayak gini nih gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya temen yang biasa berkomunikasi atau belajar bareng bahasa Jepang, kalian bisa saling mengirimkan pesan dalam bahasa Jepang yang simple aja. Dan kalau misalnya kalian menulis, itu misalnya nggak muncul, biasanya kalian akan ngeh, oh ini kurang hurufnya di sini, kurang hurufnya di sini. Ketika misalnya kalian mendapat pesan juga kalian kan membaca ya dalam dengan hiragana atau kanji tersebut, otomatis kalian akan terpacu untuk berpikir ini artinya apa ya, dan akan lebih seneng gitu, lebih fun karena ini message dari atau pesan dari teman kalian. Jadi dengan sering mempergunakan ketika kalian menulis di HP atau komputer, itu juga akan membantu kalian belajar kanji dan hiragana dengan lebih baik. Buat teman-teman yang mungkin malas menulis, menginstall huruf Jepang ini di HP atau komputer kalian juga bisa membantu kalian ketika kalian belajar mencatat bahan bahasa Jepang dengan lebih cepat, dan juga kalian sudah sekalian terbiasa gitu dengan menulis kanji dan juga hiragana, katakana bahasa Jepang. Bahkan biasanya kalau kalian bekerja di Jepang misalnya, mungkin ada yang masih mempergunakan tulis tangan, tapi ada juga yang sudah mulai mengetik, jadi kadang-kadang bahkan udah lupa gitu ya cara menulis kanjinya sebenarnya karena sudah terbiasa dengan komputer. Dan itu sering terjadi juga. Jadi berlatih dengan komputer mengetik ataupun dengan HP mengetik itu menurutku sih lumayan membantu banget untuk belajar bahasa Jepang. Oke, mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan informasi mengenai kanji ini. Ini adalah informasi pengenalan kanji. Dan yang berikutnya kita akan mulai belajar kanji dengan huruf-huruf dasar. Jadi kalian terus ikuti video aku, kalian terus belajar dan semangat ya. Bye-bye. Oshimai, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Otsukare-sama desu.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Mata jikai, o ai shimashou. Sampai ketemu lagi. Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo desu.